Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Nurul Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Pemasaran Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur dan seluruh teman-teman yang kami cintai. Izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Saya Aisyah Putri Yunaji, NPM 047. Saya Miftahul Khairiyah, NPM 017. Dan saya Janita Ariel, NPM 030. Saya Cintania Aubin Safanada, NPM 139. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Strategi Pemasaran terhadap PT XL Axiata Tbk. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, komunikasi tidak hanya seputar interaksi dengan orang lain atau sekelompok orang yang berada di sekitar saja, tetapi juga dengan orang lain yang memiliki jarak yang jauh dari tempat kita berada. Semakin meningkatnya kebutuhan tentang komunikasi di masa sekarang, maka pendorong berkembangnya persaingan antar perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri telekomunikasi. Saat ini, negara Indonesia sudah memiliki beberapa operator seluler dengan layanan GSM, seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL, Axis, Simpati, Tri, dan lain-lain. Salah satu perusahaan yang terkenal dan patut diperhitungkan dalam telekomunikasi di Indonesia adalah PT XL Axiata Tbk. PT XL Axiata Tbk sering menciptakan inovasi-inovasi baru dalam penetapan bauran pemasaran, mulai dari sistem promosi, periklanan yang menarik, penetapan harga, dan lain-lain yang berkaitan dengan strategi bauran pemasaran dalam perusahaan. PT XL Axiata Tbk merupakan perusahaan operator telekomunikasi seluler yang beroperasi di Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996. XL saat ini adalah penyedia layanan seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan retail atau customer solution dan solusi bagi pelanggan korporat. Metodologi observasi dan analisis. Yang pertama, pendekatan observasi. Pendekatan yang dipakai di observasi pada perusahaan PT XL Axiata Tbk ini yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini melalui cara menganalisis strategi marketing perusahaan PT XL Axiata Tbk dengan memperhatikan segala aspek yang mampu menggambarkan suatu keadaan secara nyata dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data kualitatif, yaitu berbagai informasi yang telah tersedia sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini didapatkan melalui buku, publikasi data penelitian, publikasi pemerintah atau organisasi, catatan internal organisasi, laporan keuangan tahunan, jurnal penelitian, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari oleh peneliti. Yang ketiga adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis dalam manajemen strategi yang didasarkan untuk mengetahui adanya peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari perusahaan PT XL Axiata Tbk melalui analisis pengamatan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis yang mengidentifikasikan peluang untuk menentukan strategi marketing perusahaan PT XL Axiata Tbk yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal dan peluang serta ancaman sebagai faktor yang bersifat eksternal. Yang keempat adalah analisis marketing mix atau 4P. Analisis marketing mix merupakan analisis dalam strategi pemasaran yang didasarkan dengan menentukan produk, harga, dan tersebut. Analisis marketing mix
atau 4P, memadukannya untuk menentukan dalam mengetahui akan respon yang diberikan dan diinginkan oleh perusahaan PT XL Axianta Tbk. Pembahasan analisis SWOT pada perusahaan XL terdapat strength, weakness, threat, dan opportunity. Nah, pada strength, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan XL adalah produk dan kegiatan operasional, human capital values, dan advantage. Nah, pada produk dan kegiatan operasional, XL memiliki kerangka ISO 31000 dalam pelaksanaan enterprise risk management dan kerangka kerja. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi dan menentukan risiko bisnis dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian, pada human capital values, perusahaan XL memiliki pegawai 1.606 orang yang mumpuni di bidangnya. Kemudian, pada advantage, XL mencatat kinerja keuangan yang solid pada tahun 2019, yaitu 9% atau 25,15 triliun. Nah, pada tahun 2019 ini, PT XL juga mencapai laba sebesar 712,58 miliar. Nah, selain itu, PT XL juga menunjukkan peningkatan lain sebesar 122% dan EBITDA juga tumbuh menguat sebesar 17% YoY menjadi 9,97 triliun. Nah, kelemahan internal yang dimiliki XL yang pertama pada finansial, meskipun laba terlihat meningkat, namun pada biaya beban operasional juga perlu diperhatikan sebab pada beban operasional tersebut XL mengalami peningkatan yang terus-menerus itu, dan hal tersebut juga perlu melakukan efisiensi untuk penggunaan biaya operasionalnya. Dan yang kedua adalah harga produk. XL memiliki harga produk yang tergolong cukup atau cenderung tinggi daripada beberapa provider di lainnya seperti itu. Kemudian peluang yang dimiliki PT XL adalah pelanggan. Nah, pelanggan yang dimiliki PT XL ini mengalami peningkatan setiap tahun. Misalkan pada laporan tahunan XL 2019 terdapat jumlah traffic dalam terabyte 3.319.900. Nah, sedangkan di tahun 2018 2.200.700. Terdapat penetrasi smartphone yang lebih tinggi dan perangkat yang terjangkau ditambah dengan strategi XL Axiata untuk memperluas wilayah ke luar Pulau Jawa seperti itu. Yang kedua adalah momentum positif di industri telekomunikasi. Hal tersebut menyangkut kebijakan. Nah, karena selama 1 tahun, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan registrasi kartu subscriber identity module atau SIM harus berbayar, maka kinerja toko Indonesia mulai menunjukkan penguatan pada 2019. Nah, dari kebijakan tersebut banyak menyehatkan toko industri telekomunikasi termasuk juga XL. Nah, kemudian keuntungan lain di peluang eksternal lainnya adalah kondisi perekonomian. Nah, kondisi perekonomian pada saat ini mengalami pertumbuhan positif. Nah, pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga tumbuh stabil, inflasi terkendali di level rendah, dan kelompok produk pendapatan menengah atas semakin besar. Kemudian, terdapat threats atau ancaman yang harus dihadapi XL. Yang pertama adalah kebijakan mengenai pendaftaran SIM prabayar pada tahun 2018 sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan seluler mengalami penurunan. Nah, selain itu terdapat juga ancaman dari persaingan pasar. Seperti yang kita ketahui, ancaman persaingan pasar akan semakin berkembang seperti itu. Dan banyak beberapa perusahaan seluler mengembangkan aplikasi mobile sehingga mendorong XL untuk mengembangkan aplikasi mobile termasuk mengenai kemudahan transaksi pembayaran ketika melakukan pembelian XL. Kemudian mengenai analisis marketing mix pada produk XL. Pada produk XL,
XL menggunakan dual brand, yaitu XL dan Axis yang telah merger. Kemudian fitur dan paket yang selalu baru. Kemudian pada harga. Nah, harga XL menyediakan berbagai promo diskon mulai dari promo untuk hingga 90% di hari-hari tertentu, promo weekend dan hari-hari besar. Dan XL juga memberikan akses internet gratis sehari 2 GB untuk mahasiswa dan siswa. XL juga menyediakan kemudahan transaksi dengan e-money yang tersedia di mobile apps XL. Kemudian place, yaitu tempat. Tempat mencakup lokasi kantor pusat XL yang berada di Jakarta dan beberapa lokasi cabang lainnya bahkan saat ini berkembang di luar Pulau Jawa. Kemudian pelanggan XL yang mencapai 56,7 juta serta pengguna smartphone 86% atau sekitar 48,8 juta. Dan kemudian yang terakhir adalah promotion. Berdasarkan laporan keuangan XL, XL menggunakan tagar jadi lebih baik untuk melakukan branding serta tagar kenapa enggak untuk pelanggan Axis. Nah, tagar ini digunakan XL untuk melakukan branding terutama pada tagar kenapa enggak itu menyasar para generasi Gen Z. Kemudian XL juga berusaha memberikan pelayanan terbaik dan media gathering seperti itu. Kesimpulan, PT XL Axianta Tbk memiliki beberapa strategi yang dijalankan untuk menunjang pengembangan bisnisnya, yaitu low risk, low cost, fokus, diferensiasi, kejelian, melihat peluang, dan inovasi. Hasil analisis SWOT PT XL yaitu kekuatan perusahaan, yakni produk dan kegiatan operasional, human capital value, dan advantage. Kelemahan dari segi finansial perusahaan bahwa meskipun laba mengalami peningkatan yang cukup stabil, tetapi beban operasional masih selalu meningkat, dan harga produk cenderung tinggi dari provider lain. Sedangkan untuk ancaman, yaitu terdapat kebijakan pendaftaran SIM prabayar pada tahun 2018, serta beberapa perkembangan aplikasi baru. Hasil analisis marketing mix pada PT XL Axiata Tbk yaitu dari sektor produk, PT Asia XL ini menggunakan strategi dual brand, XL dan Axis. Untuk sektor price atau harga, PT XL memberikan beberapa keuntungan pada pelanggan seperti harga yang terbilang terjangkau, serta promo-promo yang. Dan di sektor place atau tempat saluran distribusi, PT XL memiliki kantor yang sangat memadai 5, Kafling 11-12, Kuning Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Kemudian sektor adalah promotion atau promosi. PT XL melakukan kampanye pemasaran dengan ciri khas tagar hashtag jadi lebih baik guna memperkuat komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Saluran pemasaran PT XL Axiata Tbk untuk sektor produk selain alangkah baiknya diikuti dengan sarana dan prasarana mengenai jaringan tidak beralih ke provider lain. Selain itu, pada sektor price atau harga, berusaha tarif antar provider, sehingga akan memiliki acuan dalam penetapan tarif dan mekanisme pasar serta perilaku konsumen dengan peluang minat lebih agar produk dapat dijangkau dengan mudah. Kemudian di sektor promotion atau promosi, selain memanfaatkan media cetak dan elektronik, personal selling sangat diperlukan untuk menawarkan pada tempat-tempat yang ramai calon pembeli, serta rutin mengadakan event dengan berfokus mengenalkan produk PT XL Axiata Tbk agar lebih dikenal masyarakat luas, dan disertai dengan pemasaran melalui media yang ramai diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, seperti Instagram, Facebook, dan sejenisnya.